Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay kesini lagi channel Yati Sam Official guys. Semoga kalian selalu sehat. Berkabar kalau untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian? Semoga sehat ya guys ya. Terima kasih nih yang udah care sama Yati Sam. Yati Sam hari ini konten di mana? Awas lo Yati Sam, jangan deket-deket pohon katanya takut tumbang. Masya Allah ya guys ya. Terima kasih nih udah sayang sama Yati Sam. Jadi Yati Samnya jadi berdiri nih ya. Takut ini pohon tumbang. Tapi insya Allah ya guys ya, semoga kita selalu sehat dan selamat ya guys ya, dari segala bala, musibah, penyakit, atau majikan yang bawel. Semoga kalian sehat-sehat ya guys ya. Teman kita yang masih sakit di rumah sakit, semoga Allah angkat juga penyakitnya. Pokoknya deh waras, kuat, rosa, amin. Yang masih kesulitan juga Allah mudahkan pastinya, amin. Kaisam hari ini bahas apa? Sebenarnya Kaisam itu nggak mau bahas ini, tapi ada ini guys, ceritanya gini ya. Sebelumnya Kaisam juga maaf ya, sebelumnya maaf kalau misalkan Kaisam ikut mengomentari atau ikut memberikan masukan atau memberikan solusi dari sudut pandang Kaisam. Jadi gini guys, ceritanya kemarin itu ada salah satu teman kita yang curhat di salah satu YouTuber ya guys ya, dimana dia itu mengeluhkan katanya handphonenya itu diretas oleh ex majikannya. Kalian nonton nggak? Mungkin kalian ada di dalam konten tersebut memberikan sebuah komentar. Nah, ada saudaranya nih yang dari Singapura ngomong sama Yati Sam, tolong dong bela ini saudara saya. Katanya dia di komentarnya itu dibully habis-habisan ya guys ya. Dibilangnya halu katanya. Tolong Yati Sam bantu. Ya Yati Sam nggak bisa bantu apa-apa ya guys ya. Selain Yati Sam itu ngomong, Yati Sam itu belum nonton loh karena Yati Sam itu kalau misalkan mempelajari kasus ya, Yati Sam itu harus ada di dalam masalah tersebut ya guys ya. Karena ini kontennya orang lain, nah yang minta tolong saudaranya ya mungkin sudut pandang Yati Sam itu tentang bisa nggak sih wifi majikan, kalau kita sudah pernah menggunakan wifi majikan itu bisa nggak data kita diretas oleh ex majikan. Mungkin lebih ke edukasi itu aja ya guys ya, buat kalian hati-hati yang mungkin menggunakan wifi, bukan hanya wifi majikan ya guys ya, wifi di McDonald juga, wifi di KFC atau wifi di hotel ya mungkin ya. Barangkali kalian the game kan biasanya ngabisin di hotel ya guys ya, itu kan ada wifi-nya gitu ya guys ya. Nah itu juga hati-hati. Karena apa? Karena bahayanya kita menghubungkan ke wifi publik apa sih? Yuk Kaisam bahas yuk, biar kalian itu paham nih, supaya tahu informasinya. Ya kita sih nggak berbicara halu ya guys ya, tapi untuk memprotek diri kita sendiri, yang nggak ada salahnya kita berbagi informasi. Setuju? Yuk kita bahas. Oke, kejadiannya yang kayak Sam denger ya, ini mbaknya ini kerja di ex majikan. Nah kerja di ex majikan, mbaknya ini merasa bahwa segala aktivitas di handphonenya ini disadap oleh majikannya, iya kan? Nah, ada beberapa orang yang menyatakan kalau mbaknya ini halu. Udahlah mbak, terlalu berlebihan kamu berpikir, ya kan? Ingat guys, kita tidak dalam posisi masalah tersebut. Nah, ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, handphonenya itu benar-benar disadap oleh majikannya. Karena kalian harus paham, majikan Hongkong, walaupun otak kita, logika kita berpikir kalau majikan Hongkong itu nggak ada kerjaan banget sih nyadap handphone kita, ya kan? Forward, untuk apa sih nyadap handphone kita, nggak ada untungnya juga. Hello, kita ini siapa loh? Kita ini hanya cece, kumian, apa sih yang bisa dia dapat dari kita? Ingat, ada beberapa majikan yang memiliki sikap atau sifat seperti psikopat ya guys ya, psiko. Jadi kepo, berlebihan. Ada rasa bahagia atau rasa kepuasan nih, bisa melihat privasi kita ya guys ya. Udah jangan jauh-jauh deh guys ya. Kita aja, kalau misalkan kita bisa melihat handphone orang lain ya, aktivitasnya dia, mungkin bagi kita ini apa sih untungnya gitu kamu ngelihat handphone saya. Tapi buat orang yang memiliki sikap psiko atau kepo, itu bahagia guys, kayaknya seneng aja gitu. Ya mungkin juga, kita nggak pernah tahu, ya mungkin juga ex majikannya itu memiliki sikap yang kepo sama ex pembantunya. Jangan salah loh, banyak majikan yang lebih jealous ke kita, ya kan? Segala bentuk aktivitas kita, ada berapa sih duit di tabungan kita, ya kan? Apa sih yang kita lakukan di luar gitu, nggak? Kita ini yaya atau enggak sih? Apalagi dia meninggalkan ex majikannya dan memiliki majikan baru. Setidaknya apa sih kurangnya saya sebagai majikan, ya kan? Kalau orang sakit hati ya guys ya bisa aja gitu kepoin kita. Jadi di sini kayak Sam itu mengatakan kepada kalian, kalau ada orang yang bercerita mengungkapkan segala bentuk kegalauannya, ya wis didengarkan saja. Kalau kalian nggak bisa memberikan nasihat, setidaknya memotivasi nih.
mental mbaknya mungkin aja sedang ketakutan yang luar biasa, mungkin aja mbaknya kerja di majikan tersebut mendapatkan tekanan yang luar biasa sehingga parno sendiri ya guys ya. Oke, ya itu sih kasusnya itu seperti itu guys. Nah kembali lagi, apakah kalau kita diberikan IP wifi majikan, Cece kamu pakai wifi saya aja nggak apa-apa, biar kamu nggak usah beli paket internet. Kalau kejadiannya kalian menyambungkan koneksi internet kalian, berharap murah, berharap nggak usah beli koneksi internet di luar, apakah majikan kita itu bisa melihat segala aktivitas kita di handphone kita? Jawabannya bisa. Kok bisa kak? Apakah sampai sejauh itu? Bisa. Apa yang kalian buka, apa yang kalian tonton, durasi nonton kayak Tisam misalkan ya, wah ini nih si Nani nih ya, nonton channelnya ya Tisam nih sampai 2 jam nih setiap malamnya. Apakah bisa? Bisa. Jawabannya bisa. Jadi makanya apa yang kita lihat, apa yang kita tonton, berapa menit kita menggunakan handphone kita dalam sehari, majikan bisa tahu. Bisa. Apakah bisa data-data handphone kita dipindahkan? Misalkan majikannya punya laptop, nah memindahkan semua data di handphone kita ke majikannya, apakah bisa? Jawabannya bisa. Karena apa? Karena kamu sudah terhubung dengan IP wifi yang koneksi advice-nya itu dipegang penuh oleh majikan. Jadi jangan main-main, jangan karena kamu itu mendapatkan gratisan. Apakah majikan itu bisa melihat semua aktivitas kita, foto-foto kita? Bisa. Ini kan saya ngasih tahu ke kalian. Terus kan solusinya gimana kalau misalkan saya udah nyambung nih wifi-nya sama majikan, terus saya ini takut sendiri, apalagi ya? Nih kalian dengar, kayak Tisam itu melihat mbaknya gini, kan ada tuh yang ngomong, ya handphone itu semuanya bisa download secara sendiri, iya kan? Nah kalau kayak gitu kemungkinannya 2 juga, bisa handphone itu kena virus sehingga aplikasi software di dalamnya itu bisa download sendiri, itu bisa masuk akal. Cuma yang bikin kayak Tisam curiga, dimana saat dia melakukan telepon dengan orang lain, suaranya bisa diatur dari kayak seolah-olah ada yang ngatur, naikin gitu, turunin lagi, naikin, turunin gitu. Padahal handphonenya itu baru loh. Apakah itu masuk logika? Nih contoh aja, kalau kita telepon sama pacar kita ya guys ya, nah kita tahu nih sama-sama IP-nya, bisa ngecek nih pacar kita ada di mana. Kalau misalkan pacar kita pergi ke hotel, kenapa bisa ketahuan? Ya biasanya dilacak guys dari IP address-nya itu ya guys ya. Jadi buat kalian yang punya pacar pintar, yang handphonenya canggih, jadi kalian jangan macam-macam, lokasi kalian itu bisa dicek guys, swear deh. Nah masalahnya kayak gini, kalau misalkan kita ngerjain ya, Cece kita nih misalkan lagi telepon, kerjain suaranya naik gas, turun lagi, ya mungkin bagi kita kok nggak logik banget ya, tapi yang melakukan hal tersebut itu mendapatkan kebahagiaan sendiri. Pasti kan kalau kita udah ngerjain orang kan dalam hati kita kan hahaha, kita ketawa sendiri guys. Itu ada loh, jangan main-main kamu dengan sikap yang psiko ya guys ya. Ada. Jadi kita nggak boleh menyalahkan seseorang atas kegalauannya ya guys ya. Nah kayak Sam, gimana caranya kita supaya nggak terdeteksi tuh udah udah terlanjur masuk ke wifi majikan, terus juga kita ngerasanya kayak dihack. Nah saran satu-satunya, ya kamu ganti handphone, ganti SIM card, ganti email. Udah, itu aja. Nah, kalaupun kamu masih menggunakan handphone yang sama, masih menggunakan email yang sama, apakah bisa tidak diakses oleh mereka? Bisa. Asal kamu pakai VPN ya guys ya, atau Virtual Private Network, atau jaringan internet yang bisa kita akses sendiri. Sayangnya, kita mengunduh VPN itu berbayar guys, harus bayar sampai ada yang $250 itu ya guys ya, untuk menutup privasi kita yang IP addressnya itu sudah diketahui. Nah yowis, maka dari itu solusinya buat kalian yang belum tersambung dengan wifi majikan, kalau ditawari majikan, yowis simple aja, maaf ya majikan, saya itu pakai internet kartu aja deh, yang 88 per bulan, yang 68 per bulan, yang 98 per bulan, kita bisa beli sendiri, unlimited juga, bisa sebulan kita mengakses, kita juga tidak merepotkan majikan, ya kan? Kita juga bebas. Makanya kan Sam itu mengajarkan kepada pekerja migran Indonesia di luar sana, kalau kalian bisa melakukan sendiri, jangan lumayanan, ya kan? Ini dampaknya ada loh. Nah, oke, setuju ya buat kalian yang belum terhubung dengan wifi majikan, daripada kalian parno sendiri, udah beli internet sendiri, jalani internet sendiri, nggak usah merepotkan majikan. Tolak aja, terima kasih banyak ya bos, gitu. Udah nggak perlu, nggak usah, saya pakai internet sendiri. Itu baru good, oke? Nah, itu aman. Terus timbul pertanyaan lagi, kalau kita menggunakan wifi yang di luar kayak McDonald gitu, terus KFC gitu, Dekoral gitu, kalau kita terhubung pakai wifi tersebut, apakah kita juga bisa
bisa tahu data-data kita di sana. Iya, makanya kalau misalkan kalian apalagi tethering ya sama teman ya, kalau numpang jaringan internet dong, ya kan? Boleh nggak? Nah, kalau misalkan itu namanya tethering ya, siapa yang suka tethering nih? Ketahuan nggak punya pulsa. Bercanda. Kalau misalkan kalian tethering nih sesama handphone sama teman tuh, cepat dimatikan tetheringnya ya guys ya. Jangan terlalu lama memakai tethering. Harus ingat segera dimatikan, karena kita patut curiga teman kita yang memiliki akses internet itu takutnya dia ini enggak ya, dia bisa pinter internet nggak ya, bisa pinter jaringan nggak ya, takutnya nanti dibobol m-banking kita. Apakah bisa? Makanya buat kalian yang menggunakan wifi di luar sana, usahakan jangan mengakses segala bentuk keuangan kalian, jangan buka TNG, jangan buka m-banking ya guys ya, kalau kalian menggunakan jaringan wifi ya guys ya, kecuali pakai internet kita sendiri, oke nggak apa-apa, memandai. Nah, ini kayak itu warning kepada kalian, kalau kalian menggunakan wifi publik di luar, jangan sekali-kali membuka akun aplikasi keuangan kalian. Dikhawatirkan ada hacker ya guys ya, tiba-tiba nih ada pencuri hacker nyerang wifi-nya McDonald, di mana ada data keuangan yang kita ada di sana bisa diakses oleh mereka. Jadi buat kalian hati-hati menggunakan wifi ya guys ya. Kita mungkin tidak tahu informasi, tapi setidaknya sedikit informasi dari Kaizen membuat kalian lebih waspada. Kita hidup di tahun 2023 guys, yang semua yang tidak mungkin menurut kita mungkin bagi mereka yang pintar dalam mengelola jaringan internet. Untuk itu, stop membuli orang. Kalau ada orang bercerita, simak baik-baik, beri masukan yang baik kalau kalian bisa. Kalau kalian nggak bisa memberikan nasihat yang baik, setidaknya jadi pendengar saja ya guys ya. Mungkin itu aja sharing Kaizen hari ini. Ini tugas Kaizen udah selesai nih. Buat saudaranya yang dibully, Kaizen itu sudah menjelaskan tentang bahayanya wifi ya. Mungkin itu aja sharing Kaizen hari ini. Buat mbaknya nih yang kemarin tuh mungkin ngedown, Kaizen itu cuma menginformasikan gini aja, Kak, tinggalkan email tersebut. Kalau misalkan ganti handphone baru, yowis pakai kartu baru, bikin email baru, udah itu aja. Tapi ya guys ya, walaupun seperti itu, apakah data kita itu bisa kelihatan di sana kalau kita ganti handphone baru? Bisa. Ada pemberitahuan di sana, di advice yang pusat kontrolnya itu di sana. Ya kalau di majikan, ya majikannya tahu kalau Cece ini ganti handphone, semuanya tahu aktivitasnya. Ya memang tahu guys. Maka dari itu, jangan terhubung oleh wifi lagi ya. Lebih baik kalau misalnya kita pindah majikan, ya move on gitu, dengan hidup yang baru, dengan handphone baru, nomor baru gitu ya guys ya. Jalani hidup yang baru, move on. Terus maafkan segala kesalahan, bekerja dengan baik-baik lagi. Oke? Kalau nyerocos saja Kaizen itu nggak selesai-selesai. Ya wis guys, Kaizen itu mau makan siang dulu ini. Jangan lupa makan kalian. See you next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Be smart.